Sanya engkau ketahui bahwasanya sangat-sangat jahat ini nafsu. Hanya kan jahil ya. Lalu kitab jahil menulis. Sangat-sangat jahat ini nafsu dan liarnya kepada barang yang memberi mudarat akan dia dan yang membinasakan dia. Nyo yang keput daripada godaan-godaan ataupun penghalang getanyo dalam berbuat ibadah. Kagak peduli apabila getanyo tak sadari dunia menjadi penghalang, maka bagaimana cara mengatasinya? Oleh yang kata depu makhluk juga menjadi penghalang tanyo dalam taat kepada Allah, maka juga bagaimana cara mengatasinya? Dengan uzlah, kemana ini? Menyodonya dengan zuhud, menyo makhluk dengan uzlah. Ahlinya syaitan yang kelih. Apabila getanyo kata turi tipu daya syaitan, nyo juga bagaimana cara menghindarinya? Itulah diantaranya dengan berdoa, berzikir kepada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang dapat menghancurkan dan mendapat perlindungan daripada Allah Ta'ala, daripada godaan syaitan yang diantaranya. Dan le cara-cara lain yang kalau uraikan dilikut teman jino, yaitu tentang nafsu. Dan engkau ketahui bahwasanya nafsu, bahwasanya sangat-sangat jahat ini nafsu. Dan juga bertatepu ataupun tatepu legetanyo yang bahwa nafsu juga merupakan salah sabuh daripada penghalang getanyo dalam pubun ibadah yang paling jahat, yang paling rusak, paling jahat, dan liarnya kepada barang yang memberi mudarat akan dia. Ini makna liar, nafsunya han patuh uji getanyo, ji lagi draw itu kepada sesuatu yang memberi mudarat nafsu. Hai nafsu je hai galak igasih waktu pakai baik le. Kan sesuatu yang nikmat-nikmat, ibadat baikna, baju bermangat-mangat, pakai belagak-lagak, tak pubut, tak pegah puyang ruh gerot, kan yang paling digalak lagi. Teman but ibadat, but hendro bak pubut taat, sabar bak pubut taat, yang kan sesuatu yang memberi mudarat ke ji. Nyo adalah sesuatu yang menyusahkan ji. Nyo tentang perkaranya ijih liar, klut hanjina aji nafsu kenarat. Membantah, membangkang aja kena nafsu. Cuman di saat kata biasakan getanya untuk talawan ji, insyaallah ji juga akan tunduk dan patuh ke getanya. Yang mana ji nafsu, yang kenarat kepegah bertaturi le getanya. Yang kejut menyota aja nafsunya untuk taat kepada Allah Taala, ijihan mudah untuk diikuti. Untuk dia ambil tak bedah bawa sembahyang tahajud, baca Quran, zikir dan sebagainya, segala bentuk kebaikan, nyuji liar kenarat, hanjina aja. Nyokon dan liarnya kepada barang yang memberi mudarat akan dia. Nya kanji kemudarat ji, kanji kesusah nafsu ji kenarat, dan yang membinasakan dia. Nya kan perkara yang ji kebinasa nafsu ji kenarat, maka ji han akan jina, tapi ji akan liar. Maka orang yang menilik kepadanya, niscaya menilik ia dengan tilik rahmah, tilik orang yang berakal, lagi ulama, orang yang alim, yang punya ilmu, yang menilai pada kesudahan. Maka orang yang menilai kepadanya, niscaya menilai ia dengan tilik rahmah. Orang yang mendapat rahmah daripada Allah Ta'ala, maka akan duh atanyan mandum-mandum. Lagi tilik orang yang berakal, lagi tilik orang yang berilmu, nyanduh. Cuman tilik getanyo yang awam kadang-kadang handuh. Sehingga getanyo apabila menyusahkan bak pubut taat, nyo getanyo han akan dak pubut. Padahal ji menyoba pubut taat kan tadahulukan kemangat getanyo sebenarnya ji. Tadahulukan kiban yang lagi nuyu le Tuhan, walaupun hinan hidup kesusahan. Sehingga bab pubut taat kena bab ridha, bab sabar di atas melakukan taat. Sabar di atas melakukan taat tentu saja dengan menanggung kepayahan nyataan, kesusahan nyataan. Itanya perlewat ada pubut taat, orangnya pajan mangat draw tu. Nya nak menjan dak pubut taat. Dah nak menjan le pe dak pubut. Tapreh jemat tak ibadat. Jemat nan pe hanam menjan draw aje. Tapreh mangat baru dak pubut ibadat. Ham nak menjan mangat pe je. Menyohana talawan susah. Padahal le Imam Ghazali kan kali gepegah, le Tuhan gepegah dalam Quran. Le Imam Ghazali kan gepegah ayatnya ni no. Yaitu ke banggekeun walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Urung-urung yang berjihad, walladzina jahadu fina, pada jalan kami. Le Imam Ghazali ke pemakna jalan kami hinan jalan taat, jalan ibadat.
orang yang sungguh-sungguh bak pubut ibadat, bak tendro kekang dro sehingga gak nyan ge pubut ibadat, nyan lanah diyannahum subulana. Artinya sungguh-sungguh akan kami berpetunjuk kepada mereka itu jalan-jalan kami. Tuhan akan gebantu gedanyo, akan gebi hidayah ke gedanyo. Jadi apabila beernyo hantatim gedanyo untuk talawan, nyo hana menjan mangat, hamjan nikmat, hamjan mudah pada pembutaan. Ada kalan lo oronyo. Tadi kedi mesti tanyo na ibadat yang paling berat. Mesti beut jaro le semayang. Ni cukup gehon jaro ba beut. Ka nyan talawan aju. Oronyo berat, tinggal berat, trip ka biasa, karingan. Menanti menyoba baca Quran yang paling beut. Tapi menyoba zikir-zikir lain paling jemot. Talawan aju. Tadi 3, 2, 3 trip nya juga kamu dah. Nya konyo geken urang yang berjihad pada jalan kami. Ramai tanya hantar temprang orang yang beernyan. Tak preh tu jemat hana menjantruk aje. Nya konyo yang giu perang tapi yang ke beer. Teman kan cukup merana tidak tak but yang paling beer katanya. But yang beer katanya, but ibadat yang paling beer yang kebutnya giu pubut teman aje. Nya konyo giu perang nafsu kan, perang beer. Tapi yang paling hak tu. Tapi bagi orang-orang yang berakal, yang mendapat rahmat Allah, yang dapat menilai dengan pandangan ilmunya, orang yang berilmu, nyogoknya akan deh. Deh yan, hinan ada tipu daya nafsu, deh hinan dorongan-dorongan nafsu, penghalang-penghalang yang deh. Menyobagi tanyo yang awam, kurangnya ilmu, sedikitnya amal, hantatim semikir ke yang laganya, nyo anak akan deh. Ini udah pupuk ibadat, panjang-panjang banget, panjang-panjang galak. Padahal kamu mana je? Ibadat itu kita lakukan adalah karena untuk memangat getanyo, tetapi untuk putruk kiban yang maksud daripada Allah, kiban yang niyu oleh Tuhan. Kamu mana je buat pupuk ibadat? Walaupun itu berat bagi getanyo, makanya ada kesabaran dalam mengerjakan taat. Kah? Nyoknya orang yang berakal, lagi ulama, orang yang berilmu, yang menilai pada kesudahan. Mereka itu menilai pada kesudahan akhir daripada perbuatan ibadat, akhir daripada kehidupan yang kesudahan. Tiada tilik jahil, ken tilik jahil, ken tilik tanpa ilmu, sehingga menyutilik jahil ham rempau. Tak preh mangat tik tanya baru terpumuk ibadat. Kakak hana mehi penambahan bab ibadat dan kanak-kanak. Dan juga ken tilik lagi tilik anak min, orang awam, orang rendah dalam pengetahuan yang menilai kelakuan sekarang. Cuma sagai takalen urang putakeun urang yang jahil dan tilik kanak-kanak cuma getilik jino haik ke gepuput kakak lagi nyan gepreh pajan jumat gepuput ijumat nyan pisanam jantruk dan tiada tahu akan haru-haranya yang menyakiti hangga depu akhir daripada kesudahan tanyo yang puturut nafsu nyo akan mendapatkan haru-hara ataupun haru-hara kiamat aju. Jadi urang yang handeuh pakan karena kan tilik dengan tilik ilmu yang kejut. Oh tak mandum-mandum pun tak ilah ilmu baru get tilik tanyo pandangan getanyo semikir getanyo ang kejep pikiran manusia baru get kaja apabila semikir dengan ilmu dengan agama semikir oh leh bereh akai di semikir lagi semikir keun agamanya baru get yang kejep urang hana puta andalkan dengan cara manteng oh leh cara urang yang benar ilmu agama butaat ke beya ke Tuhan menyoet cara manteng nyohan akan tegak kebenaran urang cara kendu muronyo lang nanggro du urang jarang na tegak kebenaran haitim tegak kebenaran menyukan urang yang taat menyukan urang yang na ilmu jadi kenarat baru bereh rupanya ya Allah goknyan careng ge juga goknyan adalah na ilmu agama serta taat beya ge ke Tuhan yang baru bereh ka jadi tiada tahu akan haru-haranya yang menyakiti hai yang mana haru-haranya kan suatu malapetaka bagi tanyo nyo handeuh bagi urang yang lagi benar begah yang bukan tilik seperti tilik orang yang berakal dan orang yang berilmu dan lari mereka itu daripada pedih obat. Jadi menyutilik orang jahil dan tilik kanak-kanak buno orang awam orang sedikit ilmu nyogoknya menyepedih perih artinya mana apabila susah goknya dalam kepubuk ibadat nyohan akan dijalani lari makna lari hang dilakukan menghindar pada haji ada pi susah kannya yang terpubut lagi pahitnya obat daripada mana dan lari mereka itu daripada payah payah obat hai lagi masuk ubatnya kan sesuatu yang menyenangkan cuma karena manfaat yang paling raya hinan bak ubat walaupun jipet kedeh kan tajib sit nya menansit bak pubutaan walaupun bak pubutaan itu menyusahkan akan tak lakukan pakamenan karena hinan akan deh kesenangan di penghujung daripada ibadat yang tanya lakukan nyamban
Yang kejut punya anak min ijib pet ke ijib ijib. Itu yang menantit. Itanya kira lagi anak min sedikit ilmu sedikit amal sehingga talung dengan nafsu. Nyamban. Sehingga bangka susah hana mangat le buat ibadat, hana buat le dan dikekang kan dia dengan kekang takwa. Nya kunyo tilik urang yang berakal buno iaitu dapat dikendalikan dengan kendali takwa, dengan kekang takwa. Dengan bahawa ditegahnya daripada barang yang tiada berkehendak kepadanya dengan hakikatnya. Artinya diri perkara tersebut apabila tidak kita butuhkan, tidak penting dalam agama, semuanya itu akan kita tinggalkan. Pandai cuman perkaranya yang ke daripada lebih-lebih makannya dan perkataan memakan maksudnya. Hanya kenarat mantang kenahan nafsu. Hai memang uronyo atanya nata mubah. Depan di saat tapi biasakan atau mubah, pegahaba letak hana perle. Nya kata memang mubah, hana berdosa karena dalam dia hana upat, hana dusta, hana cacian dan sebagainya yang dia keharam kan. Nya hana pupu. Cuman di saat tapi biasa sabe-sabe, yang kekenarat hidup mangat le nafsu katanya. Watai rempak mangat kenarat, hai rempak mangat berzikir kata boh. Olehnya bak berlebih-lebih bak makan menantit walaupun atanya atau mubah le. Di saat tanya berlebih-lebih bak makan, tidak mau melakukan puasa, tidak mau mensedikitkan makan, hidup kelezatan yang kebak makan, sehingga hanya hidup kelezatan bak taat, hidup kelezatan bak baca Quran, hidup kelezatan bak semayang sunat, yang hitim hidup kan. Bahkan karena hidup mangat bak pulain. Dan tegahnya berpagi daripada perkara yang fasid. Ya, artinya makna berpaginya sepanjang masa. Katanya tendro tu daripada perkara-perkara yang dapat merusakkan katanya. Tentu saja kejahatan-kejahatan ataupun perbuatan yang sia-sia. Dah cuman perkara yang fasid daripada panjang cita-cita dan gopoh-gopoh pada pekerjaan dan hasud kepada orang muslim dan takabur pada yang Tuhan akan tempatnya. Nyo kenggali-kenggali ket. Putakan dasar daripada penyakit hati. Angke di antaranya yang dapat merusakkan yang ke gelage panjang angan-angan. Akibat daripada panjang angan-angan akan memperlambat taubat, berbak ibadat, lupa kepada mati. Nya kon le timuh maksiat. Akibat daripada panjang angan-angan. Tanya pakan orang yang berda taubat karena panjang angan-angan, karena mantang merasa yakin tu. Minggu ke tanya mantang udip, ana peh taubat le sino. Ya, pakan mantang tanya berbuat tapu-tamah kebaikan-kebaikan. Yang ke karena panjang angan-angan yo akibat ji. Ya, kanyan hidai jadat hak akibat panjang angan-angan. Dan gopoh-gopoh pada pekerjaan, tergesa-gesa tanpa pertimbangan dalam pekerjaan, apakah ibadat ataupun kon. Lagi tanya tak terima berita dari manusia yang sampaikan ke tanya. Bagah-bagah juta cep-cep beritanya, hana tak dilek perhatikan nilai. So yang ba berita, kiban ba ipegah. Putra buat ji hurau-hurau, kiban, hana perhatian dikenan. Nyo tanya akan suuzan nanti. Sehingga bagah tak buruk sangka tanya. Pakan karena salah bat timang berita, bat timang berita. Nyo kan akibat daripada tergopoh-gopoh, tergesa-gesa, tanpa pertimbangan, tanpa perhatian. Hana tetim temikir le tentang pu yang truk bak tanya. Nyo apakah ibadat dapungkan? Ada ibadat ke menansit? Cepat-cepat bak sembahyang, hana merempak rukuk rumah nina dan sebagainya lah. Nya kan rusak tu ibadat katanya. Nya pekerjaan yang memfasidkan nyo. Menyo nafsu katanya dipersegera jika tata lagi nyo. Dan lenyan lem hasud kepada orang muslim. Hanya dalam kitab ahad medulenya kan hadnya. Hasud kan. Panjang angan-angan, tergopoh-gopoh dan hasud kepada orang muslim. Nya kan perkara yang merusakkan ti. Nafsu katanya nya bagah tak dai ji. Kenan dengki kepada sesama orang Islam. Ya, nya pun kengkali ke bagah. Akibat daripada kita punya sifat dengki kepada sesama orang Islam, yaitu akan membawa katanya bagah untuk taghibah ji, tak upat ji bagah, tak cela ji bagah. Pakan karena memang narasa dengki tu, narasa hana senang hati tu ji. Bagah ji bagah-bagah haji tanya tak pojok ji, tak hina ji. Nyamban ka. Ataupun takabur pada yang tua akan tempatnya. Artinya hanya ketakabur. Ya, takabur. Sifat tekabur tanya, sifat sombong angkuh katanya juga dapat merusakkan katanya. Hai akibat daripada tekabur kan akan membuat sifat marah katanya. Tanya tak anggap berat raya di saat hanai peraya pakai balik kan merasa hana senang hati kepada orang yang tanya merasa dihinakan, dilecehkan, direndahkan, tidak dihargai. Padahal tanya orang yang raya merasa takabur, merasa raya. Ya, nya kekenaran.
Jadi sama dengan nyo perkara yang dapat merusakkan, memfasidkan nafsu getanyo sangat mudah kena jiwa ijak. Atau memakan dengan semata-mata dengan keinginannya, makan dengan semata-mata memakan betul ya, dengan semata-mata dengan keinginan dan membanyak-banyakkan dia nya lagi bunolom. Jadi puturut nafsu katanya apakah bak makan ataupun bukan, hanya mesti bak makannya. Kenarat nafsu sih. Atai nafsu katanya yang keperle berlezat-lezat saja-saja haji. Cuman ini kan hanjut pi melezat dalam dunia. Selama melezatnya memang hana jid ke dosa tanya kepada Allah Taala, hana berlebih-lebihan yang mengkhawatirkan jatuh dalam yang haram, hanya hana masalah. Dan membanyak-banyakkan dia, yang kebak makan pun artinya kenarat kan hidup nafsu kan. Dan dirinya akan barang yang tiada baginya, tak dapat iada jua. Dan dirinya akan barang yang tak dapat iada jua, dan yang tiada takut daripadanya mudarat, karena tiada darurah kepada yang lebih-lebih. Saja meluaskan Allah Ta'ala pekerjaannya atas segala hambanya dengan rahmatnya. Nyo yang menyo memang ata yang memang diperbolehkan dalam agama, apakah lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat makan, minum dan sebagainya, nyo hanya satu larangan. Karena memang Allah Ta'ala juga memudahkan kepada hamba-hambanya, hanya masalah. Selama hanya jatuh dalam haram ile. Cuman tanya payah tak batasi sih. Karena selalu berlebih-lebihan pada berbicara ini tidak baik. Atas ini kena ikut pada masalah menjaga ucapan katanya. Apakah hanjik muda kem-kem pih kontit hana sampai truk menan dalam agama katanya. Yang berarti tak pegah haba hanjik muda kem pih hanjik melebih mesti krek kah hana truk kenan tit. Selama atanya hana membawa kepada dosa, hana jika masalah. Dan dikayakan mereka itu pada sekalian barang yang memberi mudarat mereka itu dalam pekerjaan agama. Dikayakan yang kehanggebi pubut. Kayaknya kan? Pada pekerjaan yang memberi mudarat pada agama ini tidak boleh. Maka apa hajat kepada demikian itu? Maka tidak ada suatu kepentingan. Artinya tidak ada satu keperluan. Yang inti adalah pembahasan yaitu apabila perkara itu memberi mudarat ke drone dan ke agama, ini tidak boleh. Apabila tidak memberi mudarat, nyujud. Hanya hinan tek ngata batasi bisikan-bisikan ataupun ajakan nafsu katanya. Hai memang tanak lawan, tanak poh mati, panik poh mati tu maiji. Yang ke nafsunya ni kan tak poh mati, pi tak kekang, tak kendalikan. Karena ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Hanya kejut taturi nyo ngengken yang ke dengan pandangan agama syarak. Maka bahwasanya pekerjaannya seperti bahwa kata setengah orang yang salihin. Kiban perkara nafsunya pakiban. Lagi ni pegah li sebahagian urung-urung yang saleh bahwasanya takwa terlebih mudah ke pegah. Nyo kan kena pegah gambaran nafsunya ke gedanyo. Menyo takwanya lebih mudah. Nyo kena pegah tak banding dengan nafsu. Walaupun ente takwanya payah sih bak gedanyo. Takwa lebih mudah sesuatu. Apabila meragukan, mensyekkan daku sesuatu aku tinggalkan. Memang atanya meragu-ragukan tak tinggalkan. Maka bahwasanya nafsu itu kesenangan dan beradat. Artinya menyo nafsu adalah sesuatu yang dikehendaki lagi, adalah sesuatu yang kesenang mentang-mentang lagi, yang kenikmat, kemangat mentang-mentang baik susah saja lagi. Artinya mana untuk yang kena pegang? Menyo tanyo bak tak pubut taat, na mudah tak banding daripada bak tak tendro tu bak tak perut nafsu. Nafsu selalu diajak manusia kepada kesenangan, ataupun nafsu akan selalu diikuti perbuatan ketanyo yang ka beradat. Pu yang kabiasa tak pubutnya, yang kabiasa-biasa tak pubutnya, yang kenarat halikang le dari ketanyo yan. Hanya sampai-sampai iklan ketanyo untuk tak pubut, yakni mengikut apa yang adatnya, nya makna dan beradat. Makna yakni mengikut apa yang adatnya dengan barang yang apa kerjaan yang adatkan dia. Pemantang yang kabiasa tak pubut, nyo biasa nafsu ketanyo selalu diajak ketanyo kepada yang kabiasa tak pubutnya. Nyo payah bak hindari. Kemudian kan ada walaupun kejahatan yang tak pubut tanya uranyo, karena kasabi-sabi tak pubut, tak pubut ketagihan kadang-kadang nafsu ketanyo untuk pubuk kejahatannya. Dan lagi bahwasanya ia
seperti barang yang kata orang yang berkata. Nafsunya adalah lagi orang yang pernah gepegah dalam suatu ucapan, yang berarti perkataan para ulama. Bermula nafsu itu gemar ia apabila digemarkan dia, dan apabila engkau tolakkan dia kepada sedikit, takna engkau kanaah, engkau padai. Artinya mana? Nafsunya menyotat tatim puturut, tapi saja didorong kedanya kepada yang tak puturutnya. Tapi di saat nafsunya tak kendalikan, tak tulak itanya, hai hana tak puturut pijit padahal. Aji tak bak makan ni le, saboh macam bak nafsu makan banyak-banyak. Jadi apabila tak puturut lagi nyan sabi lagi nyan. Padahal ngan makan sedikit jesit. Yang kerja sesuatu yang kebiasa, yang kata pubut, yang didorong oleh nafsu, nyonya akan ditarik katanya ke sabi-sabi kebiasaannya. Hai urang lagi kacandu saboh-saboh makanan ataupun minuman. Nya ka hai kehindari. Walaupun tanya kurang ke dalam agamanya payah untuk kehindari ya. Nya ko nyopakan karena hinan adalah ada dorongan nafsu, kai rempek lezat le nafsu. Ya. Lagi kepegah nafsunya adalah kelagian nikmat kan. Anak mit ya ubut ya imam sabi, ya pip susu sabi menyo tegeri hana talha. Nya sampai Tuhan minta pip susu je. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yang fatimi kepegah. Nafsu itu adalah bagaikan anak kecil yang selalu ijib imam sabi-sabi, ijib sabi-sabi, menyusui sabi-sabi. Apabila dia hantalah lah, yang sampai raya mentai ijib susu je. Ya, kebenaran yang kenyan nafsu. Yang kecil tanya watai tanah lah draw dengan nafsu tanah peglah dengan gedanya nyohek. Hai jino nafsu merukok mentang. Tahu peglah kamu rukok uronyo. Ka yang kena ada ilai. Hanya beda anggap ataga rukoknya. Anyo hai tamedang ada pendapat pegah hana harum, kaje sebab tamedang ada pendapat hana harum. Tapi nak urung pegah disunatkan merukok. Ana hantam pernah tak nampak sabah riwayat Rasulullah tiga geduk sahabat kagak merukok le kaboi buat tak ya ana. Anda pernah ya? Ya, ni kurung got nai le. Ataupun sekurung-kurung ji kan sia-sia. Sekurung-kurung ji le. Ya, perle pegah kadang-kadang peh tak muka oi untuk tak peglah dari rukuk. Hana sid dekedi pun na memang tapi sangat sedikit tabanding dengan urung yang merukuk. Nyendit nya kena ra ile. Begitu juga ada yang kacandu yang lain. Pulam tapi candu ro debak yang harumnya membinasakan, dapat merusakkannya paling bahaya. Nyo kunyo nafsu ji, nafsunya menyo tapu biasa, iji akan biasa sabi-sabi. Padahal menyo tapadai dan tatulak nyan pun hana masalah. Dan lagi yang lain ya, nasid urung kun yang lain yaitu nafsu barang yang diadatkan beradat ia. Nyo semakna lagi taknyo. Nafsu bak perkara-perkara yang katapu biasa, makanya akan kejut kebiasa. Nyo gekun nafsu barang yang diadatkan beradat ia. Nafsu bak sesuatu yang katapu biasa, nyuji akan jut kepada kebiasaan. Ala bisa karena biasa, karena tak biasa. Nyoba hanagat tentu saja. Hai membuat atagat mentan kadang karena kata biasa gak tapi karena kata biasa aja berarti nafsu gak ente kan. Ya, nyu nafsu yang kepegah ini yang diuprang sabi nyu nafsu hanagat. Dan diriwayatkan pula barang yang menanggung ia kan. Nah lom kepegah nyu sambungan tutu saknyo. Kepegah puno nafsu apabila kata biasa bak saboh-saboh pekerjaan, maka pekerjaan itu akan biasa sabi-sabi baik pebut. Idorong sabi-sabi. Dan dalam riwayat lain barang yang ditanggung menanggung ia. Artinya apabila tatun ro tu untuk betat tak pelipah haji nyampi akan menerima tahan. Si memang jut si laganyan. Sabar si je laganyan. Lagi haba pun ada pegah tanya yang sering banyak makan, awak sedikit makan. Jut si padahal tercukupi si. Tapi kadang-kadang bak tak pedroh tu hana riza dengan makanan yang ada. Sehingga tanya ituntut le jiwa tanya untuk mencari yang lebih. Minta hati yang le ikut kali baju bubuh dah kata ijak tanya hansip dua macam tu teman. Kelebu inan gaduh tu lalu ro tebak minta makanan. Nya kan nafsu seinan. Padahal uronyo umpama ji putra yang naknya nuju baju je le. Antuk menansit ya nyamban. Tomai tanya angkekal menan. Hana sabar dengan yang sedikit. Hana sabar dengan yang ada yang kana ti macam perlelong bela. Padahal ngan ada yang nyan tak paju huju bet tak persoalkan, hana masalah si nafsu katanya. Yang bak makan ada bak tutur lagi yang si iji. Karena kabi biasa le tak pegah, nyaji akan didorong untuk pegah sabi-sabi. Padahal nyo hana tak pegah, hana pupusit, hana mudarat tesit.
Ya, menanti bak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tak macam tu. Dan lagi katanya, ini pegahlam oleh para ulama, dan tiada nafsu itu melainkan yang dijadikan oleh fata. Maka jika diinginkan, maka inginlah ia, dan jika tiada sabar ia, maka dan lagi katanya, jika tiada nafsu itu melainkan yang dijadikan dia oleh fata. Nya fata bahasa Arab pemuda. Yang maksud jihino yang kena pegang, apabila keinginan nafsu itu kita turuti, dia kan semakna lagi benda aku pegang. Ia akan mengikuti sampai-sampai. Maka jika diinginkan, maka inginlah ia. Dan kena pegang menyo sabar sih. Jika tiada, aku sabar ia. Yang kena pegang. Jika tiada, nyahinan koma sama naji. Sabar ia, kan jika tiada sabar ia. Ini kapuntung haban dekat meno yang kena pegang. Apabila nafsunya tak turut, nyan akan didorong aju-aju kepada yang tak turutnya. Dan jika tiada, nyan koma hinan. Apabila hana tak turut, sabar ia, yang mana? Sebab menyo takun aju, dan jika tiada sabar ia kan nampu. Yang benar. Jadi yang perlu kena pegang, semakna lagi tutur benda itu. Apabila nafsunya tak turut sabi nyampai tak turut itu. Apabila tak tun, jitit badai. Menan ke kalian tanya nafsu kan? Ba anak min, kalian kiban nafsu ji. Ini kan perlekan bermain bermangat sabi ban susah bacut pakai baik ji. Ji cengeng akan haik diterima susah-susahnya. Yang kenyang karena baji yang raya ke nafsu, ubud akal. Rumai tanya menyeraya nafsu, talu akal. Yang kelah hana ubah saya lagi anak min. Yang perlakan bersenang saja-saja. Maka apabila engkau ketahui segala yang kami sebutkan dia adalah engkau daripada orang yang zahidin, lagi yang raghibin pada akhirat. Apabila kau dapat ketanya pahami lagi ajakan-ajakan nafsu yang kali kepegah diket, dan juga tantangan yang lain leh macam tu, nyoba nafsu leh utama ialah ini. Dan termasuk sifat yang lain, maka jadilah katanya orang yang zahidin. Zahidin adalah hanam kuman hati kepada urusan dunia. Kan hanjir mensapat dunia saja. Dunia yang kana sajan koknya hana masalah dalam kehidupan koknya. Nang hana santut koknya, hana masalahnya. Nyokeun hanam kuman hati. Nyo zahid gekeun. Yang zahidin. Menyo kalagenya katanya ka zahidin lagi yang raghibin pada akhirat. Dan kitanya juga jik kepada orang yang gemar pada akhirat. Hai di saat hanam kuman atili tanya kepada urusan dunia, kan jik kepada orang yang gemar pada urusan akhirat, galak kepada kebaikan-kebaikan, ingin saah-saah katanya baik sunyi daripada taat kepada Allah Taala. Kau benar je. Nyo kaji eno menteng dan ketahui olehmu. Jadi kesimpulan ji, nafsu selalu mengajak manusia sekurung-kurung kepada kesia-siaan. Tapi biasa ada yang sia-sianya, trip-trip terjerumus dalam kejahatan. Ubina yang sia-sia nyohina hidup nikmatnya, nyohina hidup mangat bakso bak nafsu. Nya hidup mangatnya. Hai tanyo tak aduk dalam masjid 15 minit. Nyohan saban. Ngen taduk pat lain. Yang ken dalam masjid hai bak tang senang ke tanyo. Puta wet awak aduk bak warung, taduk dalam masjid kan beda. Dalam masjid 15 minit kok berat trip. Tapi jika taduk dalam warung, hanya si tengah jum si kahurau hana mentrip ke. Sik lagi nya pakan karena beda nafsuiji. Nafsu haitem si bak kebaikan ya kan. Dak le Tuhan ke dalam Quran ke berkah, innan nafsa la ammaratum bisu. Bahwa sungguh nafsu itu sungguh-sungguh la ammaratun. Sungguh-sungguh memerintahkan ia bagi kejahatan nya nafsu. Yang kebenan. Jadi ketaturi yang bahwa nyan rupanya hidup nafsu hidak lawan. Tabat tanya menyohantatin lawan nafsu katanya nafsu kepada hanaget. Hai nafsu beu le tente. Nafsu beu bak benda hawai, nafsu beu bak ibadat, nafsu beu bak minta ilmu. Nyan nafsunya, nafsu beu nya hantatin lawan. Tanya hana peningkatan, hana mubah-ubah, hana mubah tanya kan si adua nya muton-ton lagi set tetapi. Aji tak ejut nafsu beu semayang qabliyah ba'diyah mentem. Munyo kata nafsu beu semayang qabliyah ba'diyah pusi bulan 2 bulan. Muton-ton hanta pupuk-pupuk qabliyah ba'diyahnya. Tapi sampai itu lagi tahu. Tapi sampai itu juga menanti yang lain. Nafsu beu baca Quran. Pukul li tamat Quran orang yang dalam puasa 3 kali tabut. Nak tamat mat dalam Quran orangnya. Hana tamat le bahkan karena tok nafsu beu.
Dagat dia lah puasa mentang baca Quran sepanjang masa tiang malam we baca Qurannya. Ya kan nafsu kan? Karena kata putrut menai danyo. Ya sampai-sampai lagi nya. Jadi menyuhana tersadari danyo seolah-olah tapi ke kobrak kabereh tu. Padahal waktu tersadari serba kekurangan katanya. Pulau berada dalam kejahatan. Kah? Wallahu a'lam bishawab.